Selamat datang di mata kuliah Evaluasi Pengalaman dan Antarmuka Pengguna. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang definisi dari antarmuka pengguna atau user interface, usability, dan juga pengalaman pengguna atau user experience. Tiga istilah ini adalah istilah yang bakal sering kita gunakan ketika kita membahas desain antarmuka pengguna. Yang pertama adalah user interface. Wikipedia mendefinisikan user interface sebagai ruang di mana terjadi interaksi antara manusia dengan mesin. Sedangkan ISO mendefinisikan desain interface sebagai semua komponen dalam sistem interaktif yang menyediakan informasi dan kontrol bagi user untuk mengerjakan task tertentu. Lalu usability. Norman Nielsen mendefinisikan usability sebagai atribut kualitas yang menilai seberapa mudah sebuah user interface itu digunakan. Norman Nielsen juga menyebut selain istilah usability ada juga istilah-istilah yang sangat erat dengan usability, yaitu utility. Utility terkait dengan apakah sistem menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh user. Sistem yang telah menyediakan kebutuhan user dan mudah dan nyaman digunakan oleh user itu adalah sistem yang useful. Sedangkan ISO mendefinisikan usability sebagai efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna ketika mereka berusaha mencapai satu tujuan dengan memanfaatkan sistem. Efektif itu adalah akurat dan selesai, jadi bagaimana user bisa menyelesaikan tugasnya dengan minim kesalahan. Efisien itu adalah seberapa banyak sumber daya yang dihabiskan untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan satisfaction adalah kenyamanan dan penerimaan pengguna terhadap sistem. Selanjutnya, user experience. User experience adalah persepsi atau respon seseorang akibat dia menggunakan satu produk, atau bahkan saat belum menggunakan produk itu sama sekali. Norman Nielsen mendefinisikan user experience mencakup seluruh aspek dari interaksi antara user dengan satu perusahaan, layanan-layanannya, dan produk-produknya. Untuk mempermudah pemahaman kalian, saya akan mencoba menganalogikan definisi ketiga istilah tersebut dengan sebuah objek, yaitu bangku kuliah. User interface itu ibarat bentuk, model, dan desain dari kursi dan juga meja. Kita mendesain kursi sedemikian rupa agar ketika orang melihat benda tersebut, orang tahu apa yang harus dilakukan dengan benda tersebut. Dengan bentuk kursi yang sedemikian rupa, maka orang akan duduk di situ. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar orang nyaman duduk di situ. Maka kita harus melihat kebutuhan dan kondisi fisik orang tersebut. Orang ini duduk di bangku ini mau ngapain sih? Oh, dia mau kuliah, berarti dia akan duduk lama di sini. Tapi kalau kursinya dibuat rebahan, dia nggak akan bisa kerja. Agar dia bisa kerja, maka kursinya harus mensupport punggung, tegak, dan ada meja yang bisa dipakai untuk buka laptop atau nulis. Jadi, user interface itu adalah desain kursi yang sedemikian rupa yang dibuat dengan mempertimbangkan usability. Bagaimana agar orang itu bisa bekerja dengan efektif, efisien, dan nyaman. Sedangkan user experience itu agak berbeda. User experience itu adalah apa yang dirasakan user ketika duduk di situ. Mungkin ada user yang merasa ngantuk ketika duduk di situ. Ada user yang merasa baper karena di sebelahnya ada gebetannya. Mungkin juga ada user yang merasa semangat karena dosennya ngajarnya sangat enak. Nah, jadi user experience itu bisa sangat berbeda-beda tergantung kondisi orangnya.
User experience juga bisa muncul sebelum orang berinteraksi dengan sistem atau bahkan tidak pernah berinteraksi dengan sistem. Misalnya dulu ketika awal-awal munculnya aplikasi transportasi online, saya tuh sebelum ada Gojek di Malang, saya tuh lihat dari Instagramnya Dian Sastro, seorang Dian Sastro aja mau naik Gojek, dan kejadian itu sangat mempengaruhi persepsi saya terhadap Gojek, bahwa Gojek itu keren banget loh, seorang Dian Sastro aja mau naik Gojek. Nah, dari persepsi bahwa Gojek itu keren, akhirnya memotivasi saya untuk pakai aplikasinya. Jadi, user interface itu adalah media untuk user berinteraksi dengan sistem. Usability itu adalah aspek-aspek yang harus kita pertimbangkan ketika kita mendesain sebuah user interface, karena usability menilai seberapa baik kualitas user interface kita. Lalu user experience itu adalah pengalaman, persepsi, dan respon dari user ketika mereka berinteraksi dengan sistem atau bahkan sebelum mereka berinteraksi dengan sistem. Dan responnya bisa sangat beragam tergantung dari kondisi user. Selanjutnya, bagaimana sih posisi desain user interface dalam pengembangan proyek sistem interaktif? Ini bisa saya analogikan dengan membangun sebuah rumah. Kita bangun sistem itu kayak bangun rumah. Ketika kita mau bangun rumah, kita riset dulu berapa ukuran tanahnya, siapa yang akan tinggal di rumah itu, kebutuhannya apa saja, aktivitasnya apa saja, dan bahkan karakter orangnya seperti apa. Nah, setelah kita punya datanya, kita mulai mendesain di rumah itu harus ada ruangan apa saja, harus ada furnitur apa saja, dan penataannya seperti apa. Lalu desain interior rumahnya harus kita pertimbangkan seperti apa, harus dicat warna apa, harus diberi aksesoris kayak gimana, fasad rumahnya kayak gimana. Lalu desain itu harus dieksekusi. Ada Pak Tukang nanti yang akan membangun rumah itu, mulai dari membangun pondasinya sampai dengan finishingnya. Nah, dari analogi itu saya harap kalian udah menangkap gambarannya seperti apa ketika kita harus membangun sebuah sistem interaktif. Di situ akan ada UX researcher yang bertugas mengumpulkan data terkait dengan karakter dan kebutuhan user. Kemudian ada interaction designer yang merancang bagaimana harusnya user ini berinteraksi dengan sistem. Ada juga information architect yang merancang kebutuhan informasi apa saja yang harus ada dalam sebuah sistem. Dan ada juga UI designer yang menerjemahkan konsep-konsep tadi ke dalam sebuah desain rancangan interaksi user dengan sistem. Lalu ada front-end developer serta back-end developer yang akan membangun sistem sehingga sistem itu bisa digunakan. Kita akan melihat beberapa pekerjaan seputar user interface dan user experience. Nah, daftar pekerjaan ini saya ambil dari Tech in Asia, sebuah startup informasi teknologi informasi yang bisa dibilang terbesar di Asia. Di sini ada beberapa job terkait dengan user interface dan user experience. Kalau dilihat ada UI UX designer, ada UI UX programmer, UX developer, UX researcher, dan ada UX lead. Macam-macam ya title-nya. Nah, yang harus kalian perhatikan dalam berbagai title pekerjaan ini adalah job description-nya. Ini saya mendapatkan beberapa job description. Ini ada UX designer di Twitter. Kalau kalian baca, pekerjaan UX designer ini adalah menyusun model interaksi, menyusun alur tas pengguna, spesifikasi user interface. Terus tugas selanjutnya adalah mengkomunikasikan skenario konsep pengalaman pengguna, model interaksi, dan rancangan desain kepada stakeholder.
dia juga harus bekerja dengan creative director dan visual designer serta menjaga agar spesifikasi desain sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi di sini tugasnya UX designer tuh lebih membuat konsep rancangan. Selanjutnya ada job description UI designer dari Airbnb. Di sini sekilas kelihatan ya bahwa tugasnya adalah membuat konsep visual dan menerapkan visualisasi yang baik untuk webnya Airbnb. Jadi tugasnya di sini lebih ke mendesain visual. Selanjutnya visual designer di Google tugasnya mirip-mirip juga, kalau kita lihat sama, lebih ke mendesain visual. Selanjutnya interaction designer di Apple, ini agak berbeda dari sebelumnya. Kalau kita lihat ini lebih mengarah ke motion graphic dan desain aset-aset 3 dimensi. Nah, selanjutnya ada UX researcher di Facebook. Ini kalau kita lihat kerjaannya riset, jadi dia meriset perilaku dan sikap pengguna dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Terus yang terakhir ini ada peran UI developer. Jadi kerjaannya dia lebih ke develop front end untuk mengembangkan atau memprogram sistem. Nah, dari job description yang tadi saya sampaikan, perkuliahan EPUB ini arahnya lebih ke UX riset. Jadi kita mau melihat, kita mau mengukur apakah sebuah sistem itu memiliki tingkat UX yang cukup baik, usability yang cukup baik, apakah user interface-nya mudah dioperasikan dan menghasilkan respon yang positif. Arahnya kita lebih ke arah situ. Dan juga untuk menggali permasalahan-permasalahan yang mungkin ada di sebuah produk atau sistem. Oke, sekian materi pertemuan kali ini. Saya harap kalian telah memahami 3 istilah penting, yaitu user interface, usability, dan user experience. Saya harap kalian juga memahami berbagai peran dalam pengembangan sistem interaktif, sehingga kalian memiliki gambaran yang jelas tentang arah perkuliahan ini.